Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Sohailam Fidah dari kelas 1C Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia atau orang dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda-beda, baik itu menurut biologis, rohani, istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens yang merupakan sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Lalu ada lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Pengertian lain dari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pun terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk karena proses alam, terdiri atas berbagai sumber dari alam, termasuk ekosistem beserta komponen-komponen di dalamnya, baik berupa fisik, biologis, dan non-biologis. Misalnya pegunungan, sungai, dan hutan ialah bentuk dari lingkungan alam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan alam. Yang pertama ada geologi, posisi dan aspek, dan yang terakhir adalah iklim. Adapun macam-macam lingkungan, yaitu ada lingkungan darat dan lingkungan air. Lingkungan darat sendiri meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan juga stepa. Lalu lingkungan air yang terdiri dari danau, sungai, laut, dan rawa. Lalu ada konsep lingkungan alam. Konsep lingkungan alam dapat dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama ada unit ekologi yang lengkap, berfungsi sebagai sistem alami tanpa campur tangan manusia, termasuk semua vegetasi, mikroorganisme, tanah, batuan, atmosfer, dan fenomena alam yang terjadi di dalam batas dan sifat mereka. Yang kedua ada sumber daya alam universal dan fenomena fisik yang tidak memiliki batas-batas yang jelas. Ini termasuk udara, air, dan iklim, serta energi, radiasi, muatan listrik, dan magnet yang bukan berasal dari aktivitas manusia. Lalu yang berikutnya ada manfaat lingkungan alam. Yang pertama, sebagai sumber air untuk mengairi sawah dan kolam. Yang kedua, sebagai sumber untuk dialirkan ke rumah untuk kebutuhan seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, juga sebagai penyedia oksigen. Beberapa contoh lingkungan alam yaitu, yang pertama ada air terjun Madakaripura di Indonesia. Air terjun ini terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Ketinggian air terjun ini adalah 200 meter, sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Yang kedua ada pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya memiliki banyak puncak tertinggi di dunia, termasuk yang tertinggi yaitu Gunung Everest. Yang ketiga ada savana di Afrika. Savana di Afrika merupakan padang rumput tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun dan dengan curah hujan musiman tertinggi di musim panas. Selain itu, ada beberapa cara untuk menjaga lingkungan alam,
membuang sampah pada tempatnya, hindari tebang liar, tidak membuang bahan kimia di sungai, membuat terasering di pegunungan, dan yang terakhir mengurangi pembuangan asap kimia. Yang kedua ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut sering dilakukan juga mengubah lingkungan sehingga mempengaruhi kehidupan sebagai suatu ekosistem. Ada juga beberapa contoh lingkungan buatan, antara lain ialah sawah, taman, bendungan, tambak, jalan, sekolah, mal atau pasar, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari lingkungan buatan antara lain, yang pertama ada memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua sebagai tempat rekreasi, yang ketiga menyimpan cadangan air, yang keempat sebagai sarana edukasi, yang kelima menjadi penunjang ekonomi masyarakat, dan yang terakhir sebagai pembangkit listrik. Selain manfaat tadi, ada juga ancaman dari lingkungan buatan, yaitu limbah. Limbah tersebut berupa gas dan debu, cair dan padat. Peredaran limbah dapat masuk lingkungan udara, darat, air maupun laut, dapat mengakibatkan pencemaran udara, darat, air maupun laut, yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Ada pula ancaman lingkungan buatan yang terhadap lingkungan yang berasal dari kegiatan manusia dan lebih menimbulkan banyak dampak seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran laut. Yang terakhir ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah manusia baik secara individu atau perorangan maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, para tetangga, penduduk kampung, sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Dalam lingkungan sosial terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dalam hubungan tersebut perilaku atau tindakan seseorang akan mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain atau sebaliknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yaitu meniru perilaku dan tindakan orang lain. Proses imitasi dapat berarti positif, yaitu untuk mempertahankan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Tapi dapat pula berarti negatif, yaitu meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan menyimpang dari nilai dan norma. Yang kedua ada sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga ada identifikasi, yaitu mempersamakan dirinya dengan orang lain. Yang keempat ada simpati, yaitu perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan semata-mata. Dalam lingkungan sosial, terdapat nilai dan norma yang mengatur hubungan antar komponen tersebut, agar lingkungan sosial dapat terjaga dan terpelihara dari berbagai masalah dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Dan ada juga beberapa norma yang umumnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, antara lain ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan norma kebiasaan. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, dan mempengaruhi. Interaksi manusia tidak sebatas dengan individu dan kelompok, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Di dalamnya terdapat berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Yang
Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pada awalnya, manusia memanfaatkan alam hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi makan dan minum, serta pakaian. Namun, saat ini manusia mengolah sumber daya yang ada di alam untuk beragam kebutuhan atau sekedar memenuhi gaya hidupnya. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pasti akan membutuhkan orang lain. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial yang menjadi dasar proses sosial. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dan yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengolahan sumber daya lain, dan juga penyediaan jasa, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.